Probolinggo indah dan permai, ombak berderai di tepi pantai, angin berhembus di atas tanah yang subur, antara pepohonan mangga dan anggur. Bersatu sejahtera, membangun Probolinggo tercinta. Kita wujudkan bestari serta industri, perdagangan, pendidikan, transportasi. Bersih sehat, tertib aman, rapi indah, bestari slogan bagi warganya. Ciptakanlah wajah kota selalu muda, jaga kebersihan serta lingkungan. Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW yang saya banggakan, pada hari ini kita akan mengikuti ini sebenarnya ada deklarasi zona integritas ya. Sekalian nanti ada launching pelayanan terbaru dari kami, yaitu pelayanan antar jemput. Jadi nanti bagi warga masyarakat yang memang tidak bisa ya, ketika mengurus pelayanan di kami di kecamatan, tidak bisa, tinggal telepon kami yang akan datang ke depan Bapak Ibu sekalian. Ketika berkasnya lengkap, kita ambil lengkap, selesai kita antarkan kembali. Nah, ini salah satu bentuk pelayanan dan pengabdian kami kepada masyarakat di Kecamatan Payahan. Nah, kenapa tadi kami undang pagi-pagi jam 7 ini Bapak Ibu sekalian? Karena rencananya Pak Wali akan hadir nanti di acara kita, tapi karena jam 8 ini ada kedatangan dari Bapak Wakil Gubernur di Bromopak, sehingga beliau sementara mendampingi. Insya Allah nanti setelah acara di Bromopak, beliau Pak Wali Kota akan hadir di acara kita mudah-mudahan. Ini sambil menunggu acara nanti ada beberapa narasumber yang akan membawakan materi yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang perlu Bapak Ibu sebagai bahan pengetahuan untuk Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya ini akan dihibur lebih dahulu Bapak Ibu sekalian dari kelompok Wiro Jalu dan Saugaring. Nah, ini adalah binaan dari Kecamatan Mayangan. Apabila Bapak Ibu sekalian punya hajatan, baik sunatan atau mungkin kawin lagi, mohon maaf, bagian juga, monggo bisa menghubungi baik Saugaring maupun Wiro Jalu. Harga bersahabat menyelesaikan. Nah, alhamdulillah di JKS Wiro Jalu Bapak sekalian sudah ada gazebo, ya gazebo. Di sana sudah ada pentas. Apabila Bapak Ibu mau ngopi, mau apa lagi aneka kuliner, monggo setiap malam ada hiburan musiknya di sana. Nah, ini alhamdulillah sudah ada yang tanya kalau nanggap berapa. Alhamdulillah paling udah ada respon. Nanti di belakang panggung aja Pak, atau tanya langsung ke kalau Wiro Jalu dipimpin oleh Pak Sugeng, kemudian yang Saugaring ini masih anak-anak muda. Ada 2 anak kembar, namanya Yoga Yogi, ya Yoko Yogi ya. Nah, ini silakan nanti bisa komunikasi, bisa ada kereta kayak misalnya kayak kalau di kecamatan yang sudah terkenal kan Kelabak Somo, ya sudah seperti itu. Beberapa kali sudah mengikuti pawai budaya. Moga satu lagu lagi sebelum diisi narasumber.
sambil menunggu Bapak Wali datang, kita isi dengan sosialisasi dulu. Soalnya ini ada dari Bu Fitri Inspektorat, jadi dan wilayah 1 yang akan mengisi tentang zona integritas. Jadi untuk Kecamatan Mayangan sudah masuk dalam zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Kita simak ya untuk sosialisasi yang akan dibawakan oleh Ibu Fitri. Monggo Ibu kita simak dulu. Jadi musiknya nanti ada dulu, setelah nanti narasumber selesai musik bisa dilanjutkan lagi. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kurang mantap ya Bu ya? Tadi sudah agak panas dengan musik ya. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ya Bu ya, tetap semangat. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini saya terkesan sekali Bu, kita bisa berkumpul. Saya terkesan sekali karena Bapak Ibu ini sudah membiasakan tepat waktu. Jadi tadi saya jam 8 kurang beberapa menit saya sudah dihubungi kalau peserta sudah hadir semua. Nah ini sudah menunjukkan Bapak Ibu sudah ada greget ya, ada keinginan bagaimana kita tetap mempertahankan zona integritas yang ada di Kecamatan Mayangan. Ya. Aplaus untuk kita semua. Beberapa waktu yang lalu, ya tahun kemarin Kecamatan Mayangan ini sudah masuk dalam penilaian, Bapak Ibu, sudah masuk penilaian, tapi masih belum masuk. Belum dapat penghargaan ya Bu ya. Nah hari ini kami akan membuka kembali, mengingatkan kembali apa sih sebenarnya zona integritas ini. Mungkin saya lebih baik sendiri ya. Belum lengkap ya. Saya nama Fitriawati, biasa dipanggil Fitri, ini sebagian ada yang kenal, sebagian banyak yang nggak kenal juga. Saya ditugaskan di inspektorat Pak. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin kalau orang Mayangan yang biasa bergerak di perikanan ada yang kenal dengan saya, tapi karena saya sebelum di inspektorat saya di dinas perikanan, kemudian dinas perikanannya di merger, saya kebetulan sekretaris di sana, jadi saya dipindah ke inspektorat sebagai inspektur pembantu wilayah 1, di mana salah satu wilayahnya adalah Kecamatan Mayangan. Lanjut, mungkin materinya sudah ada yang mungkin ada yang bisa, kemarin materi sudah saya sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu hari ini di samping ada di samping adanya hiburan ya hari ini untuk menunjukkan hati kita semua, tapi hari ini mungkin ada yang sudah baca koran ya Bu ya? Ada yang sudah baca koran hari ini? Belum. Kalau menurut saya lebih baik nggak baca ya. Jadi hari ini ada agak yang panas-panas sedikit ya. Jadi hari ini ada dua berita yang tidak mengenakan untuk kita semua. Ada dua aparat yang ada dua permasalahan yang sudah satu sudah semua di BPK, yang satunya kemarin sudah ditahan di Kejaksaan. Jadi kami berharap hal-hal seperti itu tidak pernah lagi terjadi
baik di Kecamatan Mayangan maupun di Kota Probolinggo secara umum ya. Jadi saya berharap mari kita bersama-sama. Jadi kegiatan untuk zona integrasi ini, jadi yang dimaksud zona integrasi ini adalah bagaimana kecamatan ini bisa memberi kawasan, menjadikan kawasan yang bersih dan bebas korupsi. Kira-kira Bapak Ibu senang apa enggak Pak? Senang ya, setuju ya? Terutama dalam hal layanan ya Pak ya. Nah, Kecamatan Mayangan sudah punya program majikan berlari yang saya dengar ini. Nah, kira-kira pernah enggak Bapak mengeluarkan uang untuk layanan di kecamatan? Ya, alhamdulillah. Mari kita bersama-sama Pak. Jadi ini salah satu apa yang dilakukan oleh Kecamatan Mayangan ini merupakan salah satu komitmen dari camatnya. Nah, komitmen camat ini tidak akan bisa berhasil kalau tidak ada dukungan dari semuanya. Tidak ada dukungan dari lurah-lurah yang di bawah Kecamatan Mayangan. Tidak ada dukungan dari seluruh aparat yang ada di Kecamatan Mayangan, terutama Bapak Ibu sekalian sebagai masyarakat yang ikut membantu dalam pengawasan, ya Pak ya. Jadi ini merupakan kegiatan yang terpadu Pak. Beberapa waktu yang lalu KPK sudah menyampaikan banyak program untuk upaya pemberantasan korupsi. Ya. Untuk mas materinya ada ya? Berikan. Ya. Maaf ini kemarin dikirim tapi belum transfer ke laptop ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi untuk upaya pemberantasan korupsi KPK itu sudah melakukan banyak hal. Ada kampanye Bapak Ibu, kampanye anti korupsi ya. Kemudian ada BDS, KWS, KPK, Digital, KSB, itu maksudnya pelaporan. Jadi Bapak Ibu kalau ada aparat mungkin minta uang ataupun bisa melaporkan langsung ke KPK ya. Kemudian juga ada kita melakukan banyak kegiatan pengendalian sistem pengendalian internal, kemudian laporan harta kekayaan pejabat negara, banyak yang sudah kita lakukan. Tapi kenyataannya semakin hari semakin banyak kasus-kasus korupsi yang ada di lapangan, baik di pemerintah secara umum maupun di Kota Probolinggo. Nah, melihat dari itu kita mengupayakan ada program untuk reformasi birokrasi. Bagaimana aparat, bagaimana satuan kerja, unit kerja yang ada di pemerintah ini bisa bersama-sama melakukan kegiatan yang terpadu untuk memberikan layanan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dan tidak ada gratifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin kita kalau mau ngurusi KTP aja harus ada yang dibawa. Mudah-mudahan sekarang enggak ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah itu kemudian salah satu produk dari reformasi ini adalah
zona integritas atau ZI. ZI, zona integritas. Apa zona integritas itu? Yaitu bagaimana kita menyiapkan, misalnya kalau untuk Kecamatan Mayangan, bagaimana Kecamatan Mayangan ini menjadi kawasan kawasan yang bersih dan bebas korupsi. Jadi satu kawasan yang bersih dan bebas korupsi. Kemudian juga harapannya menjadi kawasan birokrasi yang bersih dan melayani. Jadi kalau di kecamatan banyak pelayanan-pelayanan, harapannya jangan sampai satu aja yang bermasalah. Ini yang tadi saya sampaikan di koran hari ini karena ada pemungut retribusi pasar yang tidak disetorkan. Ini kan kelihatannya kadang-kadang uangnya tidak seberapa. Nah, di Undang-Undang Korupsi, Bapak Ibu, itu tidak melihat besaran uangnya, ya. Walaupun 5.000, ya, kita bisa kena UTP, ya. Jadi mari kita sama-sama mengawasi apa yang sudah dilakukan oleh Kecamatan Mayangan, karena ini sudah menjadi program, ya. Pak Camat melakukan kegiatan seperti ini, ya, memberi informasi ke Bapak Ibu sekalian kalau sekarang Kecamatan Mayangan memiliki berupaya untuk menjadi kawasan yang memiliki integritas untuk bebas korupsi. Mari kita dukung bersama-sama, ya. Itu kemudian untuk kegiatan upaya menjadikan kawasan Mayangan ini sebagai kawasan zona integrasi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Nah, di sini perlunya keterpaduan semuanya. Komitmen pertama adalah komitmen dari camatnya, ya. Dan komitmen ini diupayakan dengan kegiatan deklarasi. Dan dari Mayangan ada yang bisa mendampingi saya? Dari Mayangan sudah pernah deklarasi? Oh iya, hari ini kita langsung deklarasi anti korupsi, ya. Ya, oke. Ya, jadi dengan disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian, Kecamatan Mayangan hari ini akan melaksanakan deklarasi anti korupsi, ya. Mohon dukungan semuanya. Nah, setelah deklarasi anti korupsi, nanti ada penandatanganan fakta integritas, ya. Jadi masing-masing camat dan masing-masing aparat di bawah Kecamatan Mayangan akan menandatangani fakta integritas. Nah, ini kalau misalnya ada yang melanggar fakta integritas, Bapak Ibu selaku masyarakat, selaku yang mendapatkan layanan, ya, monggo jangan segan-segan dilaporkan, ya. Karena ini untuk kebaikan kita bersama. Ya, siap ya? Ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah deklarasi kita akan pendampingan, Bapak Ibu, kami dari Inspektorat akan mendampingi terus, ya, membuat program-program terkait dengan upaya untuk bebas korupsi, dan kita akan koordinasi nanti kalau dari pemerintah Kota Probolinggo akan melihat institusi mana atau unit kerja mana yang sudah siap. Nah, kita akan koordinasi dengan Kemenpan dan nanti akan ada penilaian. Tahap awal nanti ada penilaian secara internal dari kami, ya, dari kami Inspektorat. Kemudian setelah itu nanti dari pusat akan memberikan penilaian khusus, ya, mewakili Kota Probolinggo. Penilaiannya nanti ada dari Kemenpan, kemudian dari LSM, dan dari Ombudsman. Jadi ada beberapa institusi yang akan menilai, mudah-mudahan. Jadi kalau tahun kemarin Kecamatan Mayangan tidak lolos untuk ZI-nya, mudah-mudahan tahun ini
dengan dukungan dari Bapak Ibu sekalian bisa kita laksanakan, ya. Amin, amin. Ya, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sharing aja ya Bapak Ibu ya, kita sharing aja untuk kedepannya apa yang bisa kita lakukan ya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini ada Bapak Jaksa Kasih Pidana Khusus Kota Probolinggo yang akan memberikan pengarahan kepada kita tentang apa itu Bawaslu. Ini Pak, ini. Soalnya saya bolak-balik akan menemui Bapak Bu. Alhamdulillah ibu-ibu itu sekali ketemu langsung ketemu juga. Oke, monggo Bapak. Kalau nggak salah saya sudah pernah kok di sini ya. Sudah pernah. Saya sudah pernah di sini ini yang 2 kali saya dengan Bapak Ibu sekalian. Tapi baru kali ini saya melihat seramai ini. Kayak saya terima kasih atas kehadiran Bapak. Berarti ada antusiasme dari Bapak Ibu untuk belajar lagi ya. Karena kalau belajar itu kan nggak mengenal umur ya Bu ya. Apa ya? Ya, saya diberi tugas Pak Camat menyangkut bagaimana pembinaan supaya teman-teman ini terhindar dari apa itu yang namanya penindakan tindak pidana korupsi. Bapak Ibu harus tahu dulu nih, apa sih itu tindak pidana, apa sih yang membedakan dia dengan perbuatan hukum lainnya. Jadi kalau pidana itu, ciri khususnya itu adalah pasti disertai dengan hukuman. Hukumannya apa aja? Bisa pidana penjara, kurungan, denda, dan lain-lain. Beda dengan hukum perdata. Hukum perdata kan paling cuma antara perjanjian, terus ada satu orang yang nggak bayar misalnya, diputus sama pengadilan, kamu harus bayar, kalau nggak kamu disita, gitu kan gitu. Tidak ada namanya perampasan hak asasinya itu nggak terlalu parah lah. Kalau pidana itu perampasan hak asasi manusianya sampai penahanan. Artinya Bapak Ibu dipindahkan, diangkat dari rumah yang nyaman dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan yang jauh tidak nyaman kan gitu. Itulah makanya mengingat besarnya akibat dari tindak pidana korupsi itu, mudah-mudahan dari sekarang ini Bapak Ibu ini semua mulai ditanamkan dalam pikirannya. Jangan sampai saya tersangkut dengan masalah tindak pidana korupsi. Kenapa? Memang korupsi itu apa ya istilahnya? Kalau kita mengingat zaman Adam dan Hawa itu, korupsi itu kayak buah terlarang yang sedap dipandang, tapi dilarang sama yang Maha Kuasa gitu. Kenapa? Karena ketika Bapak petik itu ya ada akibat hukumnya, ada akibatnya gitu. Jadi sekali-kali kita jangan pernah menyentuh yang namanya korupsi itulah. Amin-amin Pak istilahnya kan. Cukup hanya melihat kalau memang teman kita ada yang melakukan korupsi, udahlah lihat aja udah cukup. Kita doakan, kita ingatkan sebagai sesama orang gitu. Tapi jangan sampai ikut ambil bagian. Karena mau 1 rupiah pun, mau berapa rupiah pun, kalau yang namanya aliran itu masuk ke Bapak Ibu, sedikit banyak ada akibatnya gitu. Makanya istilahnya khususnya bagi Bapak Ibu yang menggemban jabatan sekecil apapun, mau itu staf, mau itu apalagi misalnya baru kurang ya kecamatan, maksudnya terakhir itu RT RW, kelurahan kan gitu. Bapak Ibu mungkin pasti udah dikasih bekal kan istilahnya, ada uang negara yang dititipkan di Ibu untuk dikelola pasti kan. Nah itu uang negara, RT nggak ada ya, RT cuma numpang lewat aja gitu. Tapi jangan salah, yang numpang lewat itu kan bisa diginiin juga kan gitu, di stop ya. Makanya jangan sampai. Kalau yang numpang lewat udah lewat aja kan gitu. Tapi kalau yang sampai mengelola itu yang paling berat. Pengelola itu yang paling berat. Artinya kita harus jeli.
Kita harus lebih banyak belajar lagi yang atasan kita ini gimana cara ngelolanya. Lebih buka internet. Karena sekarang itu dunia itu sempit, Pak. Kenapa saya bilang sempit? Dunia itu hanya sebatas ini nih. Nah, ini sekecil ini udah. Bapak Ibu mau kemana? Mau ke Thailand? Nggak perlu ke Thailand. Cukup lihat YouTube buka Thailand kan. Jadi kalau ditanya, Bapak udah ke Thailand? Sudah, saya lihat di YouTube kan gitu. Pantainya seperti ini, taruh namanya ini. Jadi sekecil itulah. Saya, Bapak Ibu ini semua nggak ada yang sempurna. Saya juga bukan istilahnya Bapak ini kayaknya nggak juga. Cuma kita wajar aja. Wajar aja. Yang kita semua sama-sama menikmati, sama-sama sejahtera ya. Terus, jadi kalau kita lihat tindak pidana korupsi ini sebagai bahan masukan buat kita ini, ada lima garis besar tindak pidana korupsi. Apa? Kerugian keuangan negara. 2. Pemerasan. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Suap menyuap. 5. Perbuatan curang. Itu aja nih, 5 ini tapi berbuah banyak jenis-jenis tindak pidana. Perbuatan curang contohnya apa? Markup, penipuan, apa istilahnya itu, penggelapan dalam jabatan. Contohnya yang paling pasti baru hangat ini juga salah satu yang mau naik berikan yang pasar baru, yang publik sebenarnya. Banyak macamnya. Kerugian keuangan negara itu yang paling umum, yang paling sering kena pasal itu pasal 2, pasal 3 istilahnya. Ya, kamu mencuri keuangan negara sekian, ya udah, kamu merugikan keuangan negara. Mulailah Bapak Ibu belajar melalui internet apa sih itu perbuatan curang, apa sih itu markup, apa sih itu penggelapan dalam jabatan. Supaya apa? Supaya tahu, oh ternyata yang selama ini saya lakukan ini termasuk dalam penggelapan dalam jabatan ternyata. Saya nggak tahu, mulai berbenah diri, mulai tidak melakukan lagi hal yang seharusnya seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu artinya jauh-jauh lah. Sebelum melakukan korupsi, pikirkan dulu akibatnya. Karena kita jarang, kita putar di pikiran kita. Akibat itu selalu belakangan kita pikir, enggak. Sekarang putar kembali pola pikirnya. Pikirin dulu akibatnya baru berbuat. Jangan di depan mata udah ibaratnya yang bawa uangnya dari depan mata nih. Lihat kanan kiri aman, ambil. Bukan gitu sekarang kalau pikirnya. Ada di depan, pikir akibatnya, matang-matang. Kalau kayu, bahaya. Saya udah berapa kali masukin orang ke penjara. Terakhirnya apa yang keluar dari mulut mereka semua? Penyesalan. Ngapain? Menyesal ya. Bapak udah dari jauh-jauh hari diperingatkan. Jadi kalau di tindak pidana korupsi itu ada tahapannya ya. Penyelidikan dulu, penyidikan, baru persidangan, penuntutan. Penyelidikan itu ibaratnya kita masih menduga ada tindak pidana korupsi. Menduga, ya kan? Namanya orang menduga kan? Belum tentu benar, belum tentu tidak benar kan? Tapi kalau sudah naik ke penyidikan, itu kita sudah tahu ada tindak pidana, tinggal melengkapinya, mencari siapa pelakunya, bukti pendukungnya. Nah, kalau udah masuk penyidikan, untuk lolos dari hukum itu tipis. Udah siap antar ke persidangan maksudnya. Makanya di inspektorat itu mereka itu kan kadang-kadang melakukan audit itu. Saya dukung inspektorat itu lebih aktif, lebih mengayomi, lebih mencegah daripada kita yang lakukan. Makanya Bapak Ibu itu manfaatkanlah yang namanya inspektorat itu. Itu tempat bertanya, tempat berlindung Bapak Ibu sebenarnya. Karena kalau udah ini inspektorat nih, jadi namanya sih masih kurang kerjaan.
meskipun kita sama-sama tahu artinya tidak ada pekerjaan yang sempurna, bahkan untuk level instansi pusat pun pemeriksaannya juga ada juga lah. Tapi istilahnya minimal Bapak Ibu itu sudah ada yang backup lah, gitu, sudah ada yang melindungi ya inspektor itu. Jadi monggo Bapak Ibu, selain Bapak Camat ataupun siapa yang di atasan Bapak Ibu yang bisa menjadi mengayomi, tapi saya juga menyarankan inspektor itu monggo dimanfaatkan. Ya. Jadi paling sini kita lebih banyak interaksi aja. Ya, kalau memang ini karena kalau saya menyampaikan sampai lebih dalam lagi, nanti namanya Bapak Ibu keluar dari sini nanya mahasiswa hukum lagi gini. Hukum gitu. Jadi monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan, jangan sampai dilewatkan kesempatan ini. Alhamdulillah tadi sudah didengarkan ya tentang apa itu korupsi. Jadi maksud Bapak Kapitsus tadi mungkin ditujukan kepada kita nih Pak ya. Soalnya ini kan untuk Bapak RW kan untuk nanti deklarasi kita sebagai Kecamatan Mayangan untuk membangun zona integritas wilayah bebas korupsi dulu, untuk WBBR-nya belum. Jadi kita akan menuju ke sana dulu Bapak. Jadi nanti saya minta dukungannya kepada semua ketua RT RW juga kelurahan juga di Kecamatan Mayangan, mendukung Kecamatan Mayangan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tadi sudah mendengarkan arahan Kepala Jaksa Pidana Khusus dan juga dari wilayah 1. Jadi wilayah 1 itu masuk dalam kecamatan juga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin konsultasi monggo ke Pak Bu ya dan Bu Nuril. Mungkin saya tutup untuk sosialisasi ini karena setelah ini kita akan menunggu Bapak Wali Kota dalam deklarasi perencanaan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan WBBR. Kita dukung Kecamatan Mayangan. Hidup Kecamatan Mayangan. Mungkin saya serahkan ke Pak Camat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih sehat ya, masih kuat. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Ini nanti akan dihibur kesenian sambil menunggu Bapak Wali Kota. Kebetulan tadi jam 9 tadi Pak Wagub sudah hadir, sudah ada acara. Mudah-mudahan tidak lama lagi Pak Wali akan hadir. Ya. Tadi saya mendengar sepintas dari dalam, luar biasa semangat dari Pak RT, Pak RW Kecamatan Mayangan ini. Tepuk tangan untuk semua. Jadi kapan hari saya diskusi dengan dari Pak Jaksa ya, dari Kejaksaan, beliau menilai ketua RT, ketua RW Kecamatan Mayangan ini luar biasa, kritis ya, kritis dibandingkan dengan kecamatan yang lain ya, orangnya pintar-pintar, kritis ya, bisa diajak kerjasama, bisa diajak maju bersama. Itu tanggapan dari Pak Jaksa dari Kajari ini. Nah ini tadi saya mendengar langsung, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua. Jadi terkait dengan masalah tadi, ya mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama Bapak Ibu sekalian terkait dengan peran kita masing-masing dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Nah salah satunya adalah kegiatan kita kali ini, bahwa kami Kecamatan Mayangan beserta seluruh kelurahan punya komitmen bersama dalam rangka pelayanan kepada masyarakat bebas pungli, bebas korupsi. Nah ini perlu didukung oleh kita semua, termasuk Bapak Ibu ya, sebagai ketua RT, sebagai ketua RW juga sebagai bagian dari kami. Maka mari kita bersama-sama untuk mencegah. Bila mana tadi ya, terkait dengan nyambung dengan pertanyaan tadi ya, bila mana Bapak Ibu menemukan
mungkin ada dugaan ya, ada dugaan, semua masih dugaan gitu Bapak sekalian. Dugaan mungkin itu nggak sesuai, mungkin itu korupsi, itu masih dugaan. Monggo ya, monggo ditanyakan ya sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Monggo ditanyakan ya, diklarifikasi gitu ya. Bahkan mungkin bisa dilaporkan ke kelurahannya atau dilaporkan ke kami ya. Kita sama-sama berusaha mencegah. Bukan berarti kita ketika ada terjadi yang belum tentu itu masuk ranah korupsi, kita udah laporan ya, lapor ke polisi, lapor ke kejaksaan, boleh saja, semua punya hak. Tapi paling enggak kita tadi kita juga tadi sebagai petugas juga ada dua peran, tadi Pak Jaksa tadi sebagai petugas yang memakai baju, juga sebagai manusia, Bapak sekalian. Jadi paling enggak ada tahapan, mungkin dibicarakan secara keluargaan, diingatkan, ketika diingatkan bandel baru monggo dilaporkan, kan seperti itu tugas kita bersama. Dan kita punya kewajiban secara bersama-sama. Kami punya komitmen, kami punya udah berani mendeklarasikan terkait dengan zona integritas ini. Monggo kita sama-sama kita dukung bersama, kami bersama seluruh kelurahan untuk bisa bebas dari korupsi, utamanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak ada pungli sepeser pun, tidak ada pungli. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian menemukan masih ada pungli di jajaran kami di kelurahan, monggo laporkan ke saya. Ini adalah komitmen kami, punya keberanian untuk mendeklarasikan ini karena kami sudah siap lahir dan batin untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ini, Bapak sekalian. Baik Bapak sekalian, mumpung di depan kita juga ada Pak Kapolsek ya, yang selama ini bersama Bapak Kadikmas, Babinsa selalu mendampingi kelurahan, mendampingi masyarakat terkait dengan baik pembinaan, keamanan, ketertiban maupun hal-hal yang lain. Ya. Moga nanti bisa dikomunikasikan, ditanyakan nanti ke Pak Kapolsek. Ya. Sambil menunggu Bapak Wali Kota, barangkali Pak Kapolsek mungkin ada yang mau disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sabar nggih ngerantos Habib Wali Kota tercinta kita kali itu kan. Karena kebetulan beliau mau hadir karena ada kepentingan dan kesibukannya beliau memberi tugas, jadi kita harus menunggu. Saya sendiri ada juga punya tugas karena beliaunya mau hadir. Saya lebih menghormati beliau daripada undangan yang lainnya, makanya sama menunggu. Dari langsung saja dari pembahasannya tadi, saya dengar dari Darul Ulama Pak Camat itu seru sekali. Yang menjadi poin di otak saya tadi itu, Pak, saya itu di sini ini ditugaskan memberantas apa gimana kan gitu kan ya. Harusnya jenengan secara harfiah arti korupsi itu salah satunya ada suap dan menyuap. Kenapa jenengan dihadirkan di sini? Ada nggak yang hadir di sini di luar jenengan punya tugas dan tanggung jawab jabatan? Minimal jenengan ini yang hadir di sini ada nggak di luar RT RW, LPM, atau masyarakat umum di sini? Kami sebagai kepolisian ada dua tugasnya, pencegahan sama penegakan hukum. Kalau kita berbicara KUHP, usia KUHP kita ini lebih dari 3 kali lipat usia saya. Otomatis undang-undang aturan yang dibuat itu mulai zaman Belanda sampai sekarang hampir sama. Otomatis bahasa sosialisasi jenengan wajib sudah tahu sebelumnya, tapi kita open dari pemerintah, Pemkot sama penegak hukum maupun kepolisian kejaksaan memberikan sosialisasi ngandani meneh dan ngandani meneh, karena kita merasa jenengan secara usia lebih tua dari kami, tapi secara pemerintah adalah jenengan adalah anak-anak kami. Ngiling no ojo sampai salah dan salah. Podok jenengan punya anak, anaknya lurus, tetap dia ingin melakukan. Betul nggak? Nah, jadi kurang ajar.
coba Bapak Ibu nek nyocok aku wis mlaku lurus iki delingo ae padahal aku pedal motor dan ngebut dia mau ojo ngebut le tetep pengen karena apa rasa sayangnya dari orang tua kepada anak karena jenengan pejabat gitu loh makanya bahasa dari berantaslah diri kita sendiri makanya ada di running tag atau di koran ataupun di media visual ada bahasa revolusi mental berubah diri kita sendiri dulu kali gitu kan karena jenengan pejabat ini kalau macam mengundang orang lain masyarakat umum mungkin dikatakan bukan bahasa korupsi karena jenengan harus punya tanggung jawab tugas dan jabatan sama nerima duit karena embel-embel jabatan itu jenengan dikatakan korupsi nah pembelajaran lagi apa sih bedanya korupsi sampai pungli kan gitu kan ya kan kalau korupsi itu merugikan keuangan negara dengan segala cara tadi Pak Jaksa mengatakan 7 item jenis intinya duit negara sing dintekno itu jenis korupsi wis ngono paling enteng ya kan beda coba-coba tadi lo saya wis uwanen jenengan wis uwanen dadi muncul apa-apa wis ajur wis intinya namanya seperti itu toh ya tapi kalau pungli kebanyakan orang umum karena jabatan kita sebagai RT jabatan kita sebagai Kapolsek jabatan kita sebagai lurah jabatan kita sebagai wali kota masyarakat umum mengeluarkan uang karena ucapan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memperlancar makanya dalam hal ini taruh pemerintah kita dalam plat merah kita kepolisian, kejaksaan, pemerintah kota tujuannya kepada OPEC kepada jenengan memberikan sosialisasi itu ngandani ojo sampai bekong dan bekong itu aja kan teman-teman baru penegakan hukum makanya kami sebagai kepolisian punya babin Kaptimmas kenapa sih kok dinamakan bukan pengawas tapi dinamakan pendamping kalau bahasa arti makna dari pendamping podo seorang istri mendampingi suami suami ini salah seorang istri siapa sih ngandani sing lanang seperti itu makanya babin Kaptimmas adalah pendamping andai kata lurah atau staf kelurahan salah babin Kaptimmas ngiring bu pak ini salah duduk langsung nyokot paham ya RT RW pesan pak RT bu RT ini salah ojo yo jadi babin tugasnya seperti itu jenengan semuanya jadi sampai ojo beti-beti nambah babin tak mungkin babin nyokot sampean babin adalah dulu di sampean ibarat sampai seorang laki-laki seorang suami babin adalah istri jenengan ya kecuali kalau kepolisian yang lainnya reskrim tetebangnya ini baru jenengan tapi selama masih ada hal apapun jenengan kooperatif koordinasi dengan para babin Pak aku salah nggak ini Pak aku salah nggak melangkah seperti ini karena Pak selama sampai sudah matur kepada babin minimal beban dan jawab sampean sudah diserahkan separuh kepada babin itu saja ini jadi saya tujuannya apa pembelajaran ini kepada masyarakat biar masyarakat ngerti hukum dan hukum tapi tanda kutip jangan kena kepandian kita ngertinya kita mantan secara pribadi jangan mindset kita seperti karena sudah tahu kita jadi preman karena apa kalau udah pinter kadang-kadang celah-celah itu tahu ayolah kita kembali lagi kepada emosi kita punya hati nurani kita bahwasanya oh ini salah ini benar kembali pada diri kita sendiri itu saja yang perlu saya sampaikan matur suwun kami sebagai pimpinan kepolisian Mayangan punya warga seperti jenengan rasa open, rasa memiliki rasa kritis rasa ingin tahu itu alhamdulillah terima kasih kenapa? Tidak waktunya sekarang kita butuh tidak waktunya kita harus kita yo tok karena apa? Namanya bodoh pasti sering digoroi lewat pinter tolong untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita wajib sudah pinter dalam arti untuk manfaat ojo pinter-pinter kamu ngakali kan gitu kan matur suwun mohon maaf apabila ada salah kata ucapan dari saya karena saya merasa di depan saya itu ada yang lebih tua dari usia saya
Mohon maaf karena saya berbicara karena saya hanya sebatas jabatan seorang Kapolsek aja, tapi secara pribadi hanya seorang firman biasa yang lebih tahu dulu tentang hukum. Kan gitu kan? Manusia biasa kalau ingin dengan mencari kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa taala aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.